Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yana Khairunisa, NIM 1911010023, jurusan Bahasa dan Sastra Arab dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester yang diampung oleh dosen kita, Ustazah Yulfira Riza. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat filologi dan ilmu berkaitan dengan filologi. Yaitu manfaat dari filologi yaitu mentransliterasikan atau menerjemahkan suatu naskah atau naskah manuskrip yang terjadi pada masa lampau. Di sini tugas utama untuk menjaga keaslian atau ciri khas bentuk tulisan yang mana dari bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia. Dan kemudian ada menyunting teks sebaik-baiknya dalam ejaan yang berlaku, dan kemudian mendeskripsikan kedudukan dan fungsi sebuah teks yang untuk dapat mengetahui, dan kemudian mendeskripsikan kedudukan dan fungsi naskah dan teks secara teliti supaya dapat diketahui bentuk karya sastra itu. Dan kemudian ada tujuan kritik. Tujuan kritik ini adalah membersihkan teks dari kesalahan. Mungkin pada saat penyalinan itu terdapat banyak kesalahan. Dan ilmu filologi ini berkaitan dengan ilmu-ilmu lainnya. Contohnya sebagai ilmu bahasa, sastra, dan sejarah. Seperti naskah kuno atau naskah manuskrip yang terjadi pada masa lampau, itu sangat perlu untuk kita transliterasi. Sebagaimana ilmu bahasa ini sangat penting bagi ilmu filologi, yang mana naskah manuskrip itu terdapat ada sebuah naskah yang berbentuk dalam naskah bahasa Arab. Di sini ilmu bahasa berperan penting. Kenapa berperan penting? Karena bahasa itu dapat membantu filologi dalam mengetahui maknanya atau isi yang ada di kandungan naskah tersebut. Dan selanjutnya ada ilmu sejarah. Sebagaimana naskah manuskrip itu sudah kita ketahui bahwa naskah manuskrip itu terjadi pada masa lampau. Tentu saja kalau pada masa lampau banyak sejarah-sejarah yang bisa kita ambil dari filologi ini. Mungkin sejarah asal muasal filologi dan naskah-naskah tersebut banyak sekali kita ambil ilmu-ilmu yang ada di dalamnya. Sebagaimana kita ketahui, naskah manuskrip ini sulit untuk dipahami karena kertasnya yang sudah agak mengoyak dan tintanya itu sudah melebur. Jadi sulit bagi pembaca untuk memahaminya. Terkadang sulit dipahami karena teks itu atau naskah manuskrip itu disalin secara berulang-ulang kali. Dan di sini ada 3 cabang linguistik yang dapat membantu filologi dalam pengkajiannya. Yaitu yang pertama adalah etimologi, yang kedua sosiolinguistik, yang ketiga ada stilistika. Dan etimologi ini ilmu yang mempelajari tentang asal muasal sejarah kata. Dan yang kedua ada sosiolinguistik, yaitu yang menelaah korelasi dan saling berpengaruh antara perilaku bahasa dan gaya bahasa. Dan yang ketiga ada stilistika, yaitu stilistika ini yang mencermati suatu gaya bahasa sastra sehingga filologi akan terbantu untuk mengetahui usia teks tersebut. Apalagi pada zaman yang serba digital ini, banyak kita menggunakan atau mentransliterasi dengan menggunakan Google. Padahal kalau misalnya kita paham dengan naskah berbahasa Arab atau kaidah bahasa Arab, kita memperdalam kajian-kajian tentang bahasa Arab, maka mudah bagi kita untuk memahami naskah yang berbahasa Arab. Maka dari itu kita tidak membutuhkan digital ini untuk menggunakan
Jika saya menjadi seorang filolog di masa depan, tentu saja tidak mudah, bahkan tanggung jawabnya sangat besar. Kenapa? Karena seorang filolog itu adalah menyunting sebuah naskah yang terjadi pada masa kuno. Di sini, jika saya menjadi seorang filolog, saya akan menyunting sebuah naskah yang berbentuk dalam berbahasa Arab. Karena di dalam naskah kuno atau naskah manuskrip yang berbentuk dalam bahasa Arab, tentu saja banyak yang bisa kita ambil ilmu-ilmu yang ada pada dalam naskah tersebut. Karena dalam naskah manuskrip atau naskah kuno itu terdapat segudang ilmu yang dapat kita ambil. Apabila kita mendapatkan ilmu tersebut, maka tentu saja kita akan menyalurkan dengan orang yang membutuhkannya, bagi orang yang ingin mempelajarinya. Dan seorang filolog tersebut haruslah tentu saja memahami makna-makna bahasa Arab, kaidah-kaidah bahasa Arab. Tentu saja saya akan memperdalami ilmu bahasa Arab dan beserta kaidah-kaidahnya. Seperti ilmu itu seperti cahaya. Di dalam firman Allah telah disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladziina aamanu minkum ilma darajat. Dalam kandungan ayat ini disebutkan, telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.